Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan? Belum. Kenapa puasa ya? Iya Bu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Ahmad gak masuk. Ahmad mana? Biasa audit katanya Bu. Dari kemarin itu belum masuk ya berarti Ahmad ya? Iya Bu. Hai Nisa. Hadir Bu. Hadir. Ines Tasya. Hadir Bu. Hadir. Gita. Hadir. Muridnya terlalu banyak ya di kelas ini ya. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas terkait dengan fungsi kuadrat. Kita sudah mencari nilai-nilainya, titik maksimumnya, kita sudah tahu bentuk grafiknya. Fungsi kuadrat itu ada grafik terbuka kemana dan kemana? Ke atas, ke bawah. Nah, kira-kira kalau misalnya kita belajar grafik fungsi kuadrat, itu di penerapan dalam kehidupan sehari-harinya ngapain ya? Dipakai apa enggak ya? Tahu apa belum ya? Pakai. Oke ya kira-kira ya. Nah, kita akan belajar itu di hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak nantinya dapat menentukan diameter dan titik tertinggi lompatan air pada air mancur yang ada di bundaran alun-alun Kota Surabaya dengan memanfaatkan penerapan materi apa? Fungsi kuadrat. Ya, jadi kan di bundaran alun-alun Kota Surabaya itu ada air mancurnya, itu tingginya berapa, kemudian diameternya berapa. Jadi dulu itu si tukang bangunan atau arsitekturnya atau yang mengerjakan itu kira-kira menggunakan rumus seperti apa? Ya. Oke, kemampuan awal yang tentunya sudah kalian miliki dari pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah kalian sudah mampu menentukan nilai-nilai dalam fungsi kuadrat termasuk telah memahami konsep dari fungsi kuadrat. Jadi semuanya sudah kalian pahami ya. Kita lanjut boleh? Boleh. Boleh. Ada yang ngantuk? Tidak ya. Oke, bisa dibaca dulu Mbak Regita, dibaca apa yang ada informasi di depan. Sebagai warga Surabaya, Anda sudah tidak asing lagi dengan alun-alun kota Surabaya, bukan? Jika Anda amati, di pojok kanan sisi depan alun-alun terdapat air mancur di sebelahnya. Air mancur tepat berada di tengah-tengah perbuatan. Ya, sudah tahu semua ya letak air mancurnya. Sudah. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, Ibu mau tanya nih, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang pertama adalah bagaimana bentuk dari air mancur alun-alun Kota Surabaya kalau kita hubungkan dengan grafik fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah atau terbuka ke samping? Satu seperti apa? Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Ada yang nggak setuju? Apakah kalian pernah melihat air mancur yang terbuka ke atas? Tidak. Karena tidak mungkin ya gravitasi dari bumi itu akan turun lagi air. Yang kedua, apa ya dasar para arsitek atau para pekerja dalam membuat air mancur? Apakah ada perhitungan? Apakah sekedar bikin? Ibu Ines, Mbak Ines, gimana? Kira-kira perlu perhitungan apa enggak ya? Perlu ya? Iya. Oke. Mbak Nisa di jawaban lain perlu. Mbak Regita juga sama? Sama. Oke. Kita juga akan belajar hari ini. Masih ingat? Ya. Ya. Perlu kita bahas? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar secara langsung melihat kenyataan dalam kehidupan kita. Dibaca dulu sebentar. Ada yang mau bantu Bu Iim untuk membaca? Ada? Ya. Ibu Nisa coba, Mbak Nisa. Arsitek membangun air mancur di bundaran alun-alun kota Surabaya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut. Rumus fungsi kuadrat yang digunakan adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 9. Ya. Dengan menggunakan perhitungan manual ataupun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, coba Anda analisa amati dan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 1 dibaca Ibu Regita, Mbak Regita. 1. Berapa diameter bundaran yang dibangun arsitek? Ini adalah pertanyaan pertama ya. Yang kedua apa? Yang kedua, berapa tinggi maksimal lompatan air mancur tersebut? Ya, sudah bisa dikerjakan. Hari ini kalian mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya.
Karena Ibu mau melihat bagaimana kemampuan kalian dari pertemuan sebelumnya kan sudah belajar kelompok, sudah mencoba sendiri, dan hari ini Ibu mau tahu sudah bisa apa belum gitu ya. Kalau kita aplikasikan. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan perhitungan secara manual atau menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau yang suka pakai aplikasi GeoGebra silahkan. Kalau yang suka manual menghitung juga silahkan. Nanti kalau manual bisa di papan sini. Kalau GeoGebra nanti bisa pakai laptopnya Ibu ya saat presentasi ya. Bisa dimulai dikerjakan. Bisa. Berapa menit? 10 menit cukup ya. Oke, karena hari ini kita hanya akan mengamati saja. Oke, silakan untuk dikerjakan. Sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, ada yang mengerjakan secara manual? Tidak ada? Oke, berarti mengerjakannya pakai aplikasi GeoGebra? Ya. Ibu acak ya. Hari ini yang maju, ada yang mau maju dulu atau Ibu acak? Acak aja ya. Hari ini Ibu pengen yang maju karena kemarin sudah Mbak Nisa, Mbak Ines ya udah ya. Mbak Nisa sudah ya sama anak ya kemarin. Sekarang Mbak Nisa coba maju ke depan aplikasi GeoGebra. Oke, boleh Ibu bantu pakai laptopnya Ibu ya. Oke. Baik, sekarang teman-teman yang duduk bisa memperhatikan presentasi dari Mbak Nisa ya. Silahkan itu untuk fungsi kuadratnya bisa dicontohkan atau dipraktekkan. Dan tadi kita kan mau melihat berapa diameter dari air mancurnya ya di bundaran itu dan juga titik paling tingginya. Oke, sudah? Nah, coba ditunjukkan titik mana yang itu merupakan titik paling tinggi dari lompatan air mancurnya. Paling tinggi yang ini, yang itu. Apakah di satu grafik itu memungkinkan ada 2 atau lebih titik maksimum? Tidak hanya ada Hanya ya. Kemudian yang diameternya yang menunjukkan diameter dari bundaran atau dari air mancurnya mana yang paling bawah? dari sini ke sini. Oke. Berapa itu jumlahnya? Jumlahnya saya tunggu bisa. 6 ya. Oke. Baik, boleh tepuk tangan untuk Aisyah. Ada jawaban lain? Sama. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih, silakan duduk ke depan. Ya sekarang kita tadi itu sudah ada yang presentasi dan Ibu mau tanya, ini nggak usah pakai aplikasi, nggak usah pakai perhitungan manual ya, langsung dijawab. Kalau misalkan soalnya saya ganti ini, bukan ini. Apabila arsitek diminta sama Wali Kota Surabaya untuk melakukan pengurangan diameter pada lingkaran yang mengelilingi air mancur karena volume dari kendaraan di Kota Surabaya itu lebih banyak, sehingga kan bundarannya harus dikecilin supaya lebar jalannya lebih lebar gitu ya. Menjadi diameternya itu 4 meter saja. Kira-kira kalian bisa menentukan nggak? Yang pertama, berapa tinggi maksimal lompatan air mancur? 4. Ya, karena diameternya kan 4 dibagi 2 dikuadratkan lagi jadi Bahwa ada di dengan 4. betul. Kalau lompatan air mancurnya 4, berarti kita sudah bisa menentukan secara langsung rumusnya seperti apa? Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4. Betul. Sehingga yang ada di sini di rumusnya konstanta ini adalah tingginya air mancur. Bisa dipahami? Kalau tingginya 9 berarti konstantanya 9. Kalau tingginya 4 konstantanya 4. Kalau tingginya 200 berarti konstantanya 200. Kalau tingginya 1000 berarti konstantanya 1000. bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, anak-anak, sekarang Ibu mau memberikan soal di depan ini ya. Ini bisa dikerjakan di lembaran ini. Ini Ibu mau lihat saja bagaimana pemahaman Anda tentang materi kita. Jika sudah, silahkan untuk dikumpulkan ke depan. Silahkan maju ke depan satu ya nanti untuk mengumpulkan.
Oke, waktunya 10 menit sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Boleh dikolektifkan ke salah satu anak boleh. Mudah ya? Mudah. Terima kasih Mbak Revita. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, refleksi diri. Ibu mau tanya aja. Dari pelajaran hari ini, pelajaran baru apa yang Anda peroleh? Ada yang mau memberitahu? Mungkin penerapan fungsi kuadrat besar untuk apa? Oh, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa? Kayak Mancur dan dia. jembatan juga bisa. Itu kan menjawab pertanyaannya. Selain penerapannya pada aspek air mancur, ternyata fungsi kuadrat juga dapat diterapkan dalam infrastruktur pembangunan jembatan. Yang paling terkenal kalau di Surabaya sama Madura itu kan ada jembatan yang menghubungkan ya, namanya apa? Surabaya Madura. Oke, kira-kira itu saja ya untuk materi hari ini. Terima kasih, Ibu boleh menyampaikan beberapa pesan dulu ya. Ya, Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti Ibu mau memberikan asesmen sumatif karena kita sudah selesai di bab ini ya. Ya, jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Asesmen sumatifnya nanti berupa proyek, tapi proyek secara langsung yang akan dikerjakan di dalam kelas. Boleh Ibu tutup hari ini? boleh. Terima kasih ya. Semoga